Kemudian sekarang akan kita lanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Pak Bernardus Irmanto. Sebelumnya saya akan bacakan sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Bapak Bernardus Irmanto adalah saat ini menjabat sebagai CFO di PT Vale Indonesia sejak tahun 2019. Pendidikan sarjana beliau tamatkan pada Fakultas Matematika, program studi ilmu komputer. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan master pada Master of Engineering Science di University of New South Wales, Sydney, Australia. Tapi ternyata tidak puas hanya dengan satu gelar master saja. Beliau melanjutkan juga di gelar MBA di University of California, UCLA, Anderson School of Management, kemudian National University of Singapore. Kemudian perjalanan karir beliau setelah lulus S1 menjadi IT System Analyst pada PT Freeport Indonesia. Kemudian dilanjutkan di Fujitsu sebagai Solution Architect. Kemudian pada PT Newman Nusa Tenggara sebagai IT System Analyst. Kemudian sejak tahun 2004 beliau bergabung dengan PT Vale Indonesia atau INCO. Nah, pada di PT Vale ini beliau mencicipi berbagai posisi, dari posisi beliau di human resource sudah pernah, kemudian pada keuangan, dan saat ini menjabat sebagai CFO, sehingga pengalaman beliau dari IT analis, kemudian human resource sampai dengan keuangan itu sudah dicicipi semua. Nah, sekarang waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Irmanto. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Elton. Saya coba share screen saya dulu ya, Pak ya. Oh ya, silakan, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak? Atau belum? Sudah tampak, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Elton dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebuah kebanggaan bisa hadir di dalam sesi webinar online pagi hari ini. Di sebulan yang lalu. Ya? Atau itu perlu slide-show-nya dinyalakan? Saya udah slideshow, cuman nggak tahu. Mudah-mudahan kelihatan. Atau mungkin agak besarkan yang sebelah itu. Kayaknya oke, saya coba besarkan saja ya. Ya. Nah, mungkin sudah cukup kelihatan. Terima kasih sekali, Pak. Jadi seperti tadi disampaikan di awal, saya sebetulnya produk UGM juga, cuman saya fakultas berbeda. Di MIPA saya dari Matematika Ilmu Komputer. Saya angkatan 93 gitu ya. Jadi saya lulus 97. Angkatan awal itu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tema pagi hari ini adalah tentang inovasi gitu ya. Dan sebetulnya banyak perdebatan membedakan antara continuous improvement dengan inovasi, dengan perubahan yang radikal. Tapi pagi hari ini saya tidak akan fokus untuk mendebatkan kenapa ini disebut inovasi, kenapa yang lain tidak. Tapi saya ingin share saja apa yang terjadi di industri tambang, terutama di tempat saya bekerja, PT Vale Indonesia. Tadi Pak Elton, tikernya INCO, ini sekaligus jualan gitu ya. Ini seperti informasi tentang manajemen. Jadi Bapak Ibu yang investor gitu ya, bisa ini ternyata INCO seperti ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini sekedar icebreakers. Orang bilang gitu ya, ini Josh Burnett bilang ini kartun yang dimuat di November tanggal 1 tahun 2004. Jadi dia bilang bahwa orang yang waras, kalau reasonable itu kalau mungkin diterjemahkan secara umum gitu, waras gitu ya, itu berusaha mengadaptasikan dirinya dengan dunia gitu. Tapi orang yang tidak waras itu yang persisten untuk mencoba merubah atau mengadaptasikan dunia dengan dirinya gitu. Jadi pada akhirnya kalau kita bergantung pada orang-orang yang waras, dunia ini nggak akan berubah. Ini menurut saya cukup memprovokasi gitu.
Kalimat ini cukup memprovokasi. Jadi ini bisa diartikan bahwa mari kita sama-sama berjamaah tidak waras supaya dunia ini bergerak dengan lebih cepat. Gitu. Kalau kita mencoba istilahnya menjustifikasi supaya kita ini ya selaras saja dengan dunia, pada akhirnya memang ya dunia akan seperti saat ini saja, tidak akan pernah maju. Nah, kalau cerita tentang dunia tambang, Bapak Ibu, tadi Prof. Heru sudah menceritakan bahwa inovasi itu bukan sebuah pilihan, tetapi kebutuhan. Gitu. Dan kalau kita bicara mengenai industri 4.0 gitu ya, sebetulnya industri pertambangan itu cukup telat untuk mengadopsi 4.0 in general. Gitu. Baru setelah 2007, setelah mining super cycle saya sebutnya, itu baru kemudian menggeliat inovasi di bidang tambang. Nah, kalau kita bicara sebetulnya apa sih yang mendrive inovasi di bidang pertambangan? Kenapa kemudian saat ini hampir seluruh perusahaan tambang besar di dunia itu mencoba berlomba-lomba berinovasi? Apa yang menyebabkan? Ada berbagai hal. Pertama, tentu saja financial pressures. Jadi 2007 itu adalah masa di mana harga komoditi itu mencapai peak, mencapai puncak gitu ya. Nikel, karena saya adalah penambang nikel gitu ya, itu tahun 2007 itu mencapai harga 51.000, bisa dibayangkan ya, 51.000 per ton, 51 dolar, 51.000 dolar per ton saat itu. Ini harga LME, harga London Metal Exchange. Sekarang harganya di kisaran sekarang ini ya 21.000 sekarang ini, 21.000. Tapi pada tahun 2010 setelah super cycle itu sempat anjlok di angka 9.000. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi seperti roller coaster harga nikel. Dari 51.000 turun kemudian 9.000, sempat naik 2014 ketika Indonesia itu mengumumkan bahwa kita akan stop or export, turun lagi. Jadi memang ada cyclical pattern tentang harga nikel. Jadi perusahaan memerlukan satu assurance gitu ya, bahwa kalau harganya seperti ini, maka saya harus melakukan sesuatu secara berbeda. Kalau biaya saya berproduksi itu ternyata bereskalasi secara terus-menerus, sedangkan harga jual nikel itu tidak bisa saya prediksi, bahwa saya juga nggak bisa memastikan bahwa bisnis saya ini masih akan ada 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini bukan lagi satu pilihan saya harus berubah atau tidak. Ini adalah kebutuhan untuk berubah supaya kita nggak usah dulu berbicara kompetitif lah, tapi survive dulu itu perlu berubah. Kemudian kompetisi ternyata juga bertambah secara signifikan. Jadi Bapak Ibu Antam sama Inco di tahun 2000 mungkin 2000-an gitu ya. Itu adalah dua perusahaan penambangan dan pengolahan nikel yang ada di Indonesia. Kita belum mendengar itu namanya Singsan, belum mendengar namanya Vitudegen, belum mendengar namanya GNA, itu belum ada. Kalau kita bilang bahwa itu adalah 2 perusahaan terbesar penghasil nikel di Indonesia, sekarang yang terjadi adalah even Inco atau Vale adalah nomor 5 di Indonesia. Not even di dunia ya, nomor 5 di Indonesia. Sebegitu cepatnya perubahan di industri nikel di Indonesia. Kenapa nikel itu kemudian menjadi semacam kita menyebutnya gitu ya, semacam base metal darling. Karena memang nikel ini kalau Bapak Ibu dengar itu berita ya, bahwa bahan baku pembuat baterai electric vehicle itu adalah salah satunya adalah nikel. Memang ada alternatif teknologi baterai yang lain, tetapi common standard yang dipakai oleh Tesla dan juga oleh pembuat EV maker yang lain adalah baterai dengan bahan baku nikel. Jadi orang-orang kemudian berlomba-lomba untuk memanfaatkan nikel yang entah ini berkah atau ini entah kutukan, sebagian besar ada di Indonesia itu nikel. Jadi nikel itu resource nikel yang ada di dunia itu 21-23% ada di Indonesia. Jadi orang-orang berlomba ke Indonesia. Jadi ini salah satu berkah, tapi menurut saya juga dalam tanda kutip kalau tidak disikapi secara hati-hati bisa saja menjadi kutukan. Kutukan apa? Kutukan lingkungan. Gitu. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian regulasi yang semakin ketat gitu. Jadi ya tambang, Bapak Ibu juga tahu ya, tambang itu memang bersentuhan dengan image yang tidak begitu baik karena merubah landscape lingkungan, harus menebang pohon, harus membabat hutan. Pada akhirnya image itu kemudian muncul dengan sendirinya bahwa loh ini gimana nih tambang nih, katanya mau, kan sebagian besar hampir semua tambang, perusahaan tambang itu kalau Bapak Ibu baca visinya
itu for the better future, gitu katanya, gitu kan? Oh ini future yang lebih baik, tapi better future kok kemudian diupayakan atau diusahakan dengan merusak current environment, gitu kan? Itu nggak klop, gitu ya. Makanya perlu diregulate. Jadi regulasi-regulasi itu kemudian sangat ketat. Apalagi sekarang nih Bapak Ibu juga mendengar tentang isu ESG, sustainability. Itu menjadi salah satu, menurut saya pribadi ya, itu salah satu game changer yang bisa dimiliki atau bisa dipush oleh perusahaan-perusahaan tambang untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Karena kalau kita bilang cara penambangan, hampir semua perusahaan tambang sama cara penambangannya. Kalau kita bicara tentang teknologi yang bisa diimplementasikan dalam penambangan, hampir semuanya sama. Tapi komitmen terhadap ESG adalah sesuatu yang mungkin bisa membedakan satu dengan yang lain. Kemudian ada social changes, challenge, dan ini valid gitu ya untuk semua perusahaan tambang. Jadi dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka mau tidak mau perusahaan manapun gitu ya, dan dalam konteks ini adalah perusahaan tambang memang harus berubah, harus berinovasi. Nah, saya mulai memperkenalkan nih, apa yang dilakukan Vale untuk menjawab itu semuanya, gitu. Jadi Vale sebetulnya paparan saya itu bercerita tentang satu topik, VPS. VPS itu sebetulnya Vale Production System, tapi kemudian sekarang kita mencoba merubahnya VPIS, Vale Production and Innovation System. Gitu. Karena memang awalnya dulu memang untuk fokus ke production ya. Filosofinya adalah mendevelop culture di mana semua karyawan itu bisa actively engage, bisa engage secara aktif untuk memecahkan masalah dan juga mengimprove result dari perusahaan. Jadi bagaimana kita berpikir nih dengan tantangan seperti ini, kalau kita tidak bisa mengestablish culture di mana semua karyawan bisa terlibat aktif untuk memecahkan masalah, gawat nih, repot nih kita gitu kan. Objektifnya adalah mengorganize events yang fokus untuk mengadres masalah atau opportunity. Tujuannya tentu saja untuk mengenerate added values, bisa efisiensi, bisa productivity, bisa sustainability. Kemudian event activity itu diincorporate di dalam company rutin. Nah, salah satu ini gambaran gitu ya, bagaimana rutin yang dilakukan di PT Vale itu bisa link dengan continuous improvement, dengan OBA innovation. Ini kalau Bapak Ibu sebetulnya belajar tentang Toyota atau TPS ya, Toyota Production System, ini istilah-istilah ini ada, dan saya mungkin tidak akan membahas secara detail gitu ya. Jadi di PT Vale itu ada rutin-rutin yang dilakukan harian, ada FMDS, ada performance meeting, Gemba, quarterly, competitive benchmark, di mana di dalam meeting harian itu leader dengan karyawan itu duduk, sebenarnya bukan duduk sih, lebih tepat berdiri, karena itu standing meeting gitu ya. Kemudian mereview semua KPI yang memang sudah ditetapkan sebelumnya, dan mengidentifikasi deviasi gitu. Karena kalau deviasi itu mengidentifikasikan banyak hal. Bisa mengidentifikasikan masalah, bisa mengidentifikasikan opportunity. Gitu kan. Jadi di setiap hari itu dilakukan. Nanti saya tampilkan fotonya setelah ini. Kemudian dinamika dalam VPIS ini sebetulnya adalah untuk menstabilkan dan mengimprove. Jadi dalam meeting setiap hari itu kita bicara, melihat deviasi, bagaimana mengimprove, menstabilkan, mengimprove lagi, menstabilkan, dan pada akhirnya akan apa istilahnya perusahaan itu bisa mencapai level performance yang lebih tinggi lagi. Nah, dari rutin-rutin VPS tadi, dari FMDS itu Floor Management Development System kita sebutnya. Nah, dari rutin-rutin itu kemudian para karyawan, saya tidak menyebut leader karena ini harusnya bottom up gitu ya. Para karyawan itu bisa mengidentifikasi deviasi. Yang kemudian deviasi itu mengidentifikasikan ada waste atau issues dalam operation. Kemudian dicari tahu root cause-nya apa, dan kemudian deviation to benchmark, karena kita juga melakukan quarterly benchmark, itu juga should point out opportunity. Jadi dari perbedaan antara praktek kita dengan praktek perusahaan lain itu harusnya mengidentifikasi opportunities. Tapi ya merelate tadi apa yang dikatakan Prof. Heru, sebetulnya kan ini ada issue, ada waste, ada opportunity. Tidak penting bisa mengidentifikasi, yang penting adalah bisa mengeksekusi. Itu tadi yang poinnya dari Prof. Heru gitu kan. Jadi cara kita mengeksekusi adalah bahwa semua register issue dan opportunity itu bisa kita kemudian tindak lanjuti dengan Kaizen. Ya, Kaizen ini sebetulnya adalah improvement. Jadi semua isu itu harus di solve
gitu kan. Kemudian semua opportunity juga harus di-realize melalui Kaizen atau Obeya. Gitu. Nanti saya akan bahas secara terpisah, Bapak Ibu, apa itu Kaizen, apa itu Obeya. Nah, ini salah satu contoh kenapa saya sebut sebagai bukan duduk ya, standing meeting. Ini adalah semua departemen di PT Vale melakukan hal ini setiap pagi jam 7 seragam dimanapun, semua departemen semuanya melakukan. Jadi ini leader dan semua karyawannya berdiri gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di dashboard itu, di board itu ada beberapa KPI. KPI-nya nggak usah fancy-fancy, nggak perlu dalam tanda kutip pakai monitor untuk menampilkan. It's not the essence dari FNBS. The essence adalah diskusi antara leader dan para karyawannya. What happened yesterday? What happened in the last shift? Apa yang terjadi di shift kemarin? Apakah ada deviasi nggak? Kalau misalkan KPI-nya targetnya 10, kenapa ini 8? Dibicarakan di situ. Dan kemudian, kalau ada deviasi dicatat. Dan kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Kaizen atau Obeya. Gitu ya. Kaizen dan Obeya itu lebih dalam tanda kutip yang membedakan kenapa ini Kaizen, kenapa ini Obeya adalah skalanya, skala permasalahannya. Tapi saya dugaan saya, nggak sampai 1 tahun dia udah akan berbuat jahat lagi. Saya karena sudah ini bukannya kebetulan bukan yang hanya secara personal itu aja nih Pak Nurmadi ya. Baik, saya teruskan. Ya, silakan. Ya, jadi itu yang dilakukan diskusi tiap hari, in situ discussion saya sebutnya. Nah, kemudian setiap quarter itu PT Vale juga melakukan namanya quarterly competitiveness benchmark. Benchmark ini secara quarterly dilakukan dengan business unit under Vale yang lain, tapi biannually setiap 6 bulan dilakukan dengan industri as a whole. Jadi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, ini adalah global nickel industry C1 cost before byproduct gitu ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana seluruh industri nikel di dunia itu perform in terms of C1 cost. Kalau Bapak Ibu lihat PT Vale Indonesia itu ada di top 5% percentile mungkin. Ada di ujung kiri. Ini adalah ini ada Tsingshan Indonesia, ada Jinchuan, ada Friedrichshafen itu yang ada di Indonesia juga. Ini Glencore itu ada di Kanada. VNL itu Vale New Labrador, ini juga ada di Kanada. Ini Onça Puma di Brazil. Ini ada beberapa. Jadi dari sini kita melihat, kita posisinya di mana ya? Kalau kita dalam tanda kutip kan PT Vale ya Inco kan jual apa istilahnya listed gitu ya di Bursa Efek. Tentu saja investor harus melihat nih. Ini kalau saya invest di PT Vale versus invest di Tsingshan gitu kan, what is the pro and cons? Salah satu yang mereka lihat adalah ini, C1 cost gitu kan. Bagaimana mereka bisa berproduksi. Kalau katakanlah mereka bisa berproduksi dengan C1 cost yang kompetitif dan harga nikel sangat tinggi, artinya kan marginnya akan lebih tinggi. Jadi kita dulu 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, posisinya PT Vale nggak di sini nih. Posisinya PT Vale di sebelah kanan C25 ini. Tapi dengan beberapa inovasi dan beberapa improvement yang kita lakukan, kita bisa berada di sini sekarang. Jadi ini adalah salah satu contoh dan gambaran how powerful it is, rutin yang dilakukan, disiplin yang dilakukan untuk eksekusi, untuk kemudian mendorong competitiveness perusahaan. Apakah kemudian ini menjamin bahwa kita perform bagus? Enggak juga gitu. Karena kan ini yang perusahaan lain ini kan juga berusaha untuk semakin ke kiri gitu. Jadi kalau kita berpuas diri stop di sini ya pada suatu saat ini akan geser ke kanan. Jadi harus ada satu motivasi supaya ini bisa dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian tadi saya kembali lagi Kaizen ke Obeya, kemudian ada beberapa hal yang saya sebutnya innovation, research and investment. Sebetulnya apa sih yang membedakan? Nah, ini ada beberapa complexity, saya sebutnya problem complexity gitu ya. Dari tadi standing meeting yang tadi saya sampaikan, kemudian dari competitiveness benchmark, itu apa? Ada level tipe satunya disebut troubleshooting. Gitu. Artinya di dalam standing meeting itu ditemukan bahwa ini ada masalah nih, kemarin biasanya 10 gitu kan, as a standard, kenapa ini jadi 8? What is the issue? Setelah diidentifikasi root cause-nya dengan 5 whys, kalau Bapak Ibu familiar, kemudian ditemukanlah ini root cause-nya. Jadi troubleshooting adalah untuk benar-benar spesifik untuk mengaddress issue. Dia masuk ke dalam definisi Kaizen ini. Ada Kaizen yang memang untuk mengaddress troubleshooting.
Kemudian gap from standard. Oh, ini ada deviasi nih dengan standar yang menyebabkan entah exposure safety, entah exposure di environment. Jadi dia juga harus di-address, either dengan Kaizen atau OBEA. Nah, kalau misalkan sudah target setting, jadi katakanlah nanti di dalam contoh yang lain, kalau misalkan perusahaan saya mau konsumsi fuel di mining turun 20%, itu udah nggak bisa lagi dengan Kaizen. Dia harus dengan OBEA. Karena Kaizen ini benar-benar fokus ke troubleshooting gitu ya. Jadi OBEA itu beberapa, kita sebutnya problem solver. Beberapa problem solver di berbagai departemen yang memang match secara keilmuan, secara exposure, experience akan berkumpul jadi satu dan ngedress satu masalah dengan target tertentu. Kalau kayak tadi saya contohkan, mining harus menurunkan diesel consumption-nya by 10%. Maka akan establish satu mining OBEA tim untuk ngedress hal itu. Kemudian ada lagi vision oriented. Ini lebih jangka panjang. Kalau kita berbicara inovasi, disrupsi ya inilah gitu kan. Katakanlah saya mau melihat gini. Waduh, ini 32% dari biaya produksinya perusahaan ini adalah energi nih. Gimana caranya ya? Kita melihat, menganalisa fluktuasi, kemudian tren harga beberapa energy sources, entah itu coal, entah itu minyak, entah itu LNG misalkan, dan kemudian bagaimana kita bisa come up dengan pendekatan baru untuk berproduksi yang lebih sustainable dengan biaya yang lebih murah misalkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang mungkin saya ingin share adalah bahwa dengan agility seperti itu, nggak mungkin kita bisa mengeksekusinya dengan cara pandang organisasi yang konservatif gitu. Kalau misalkan organisasinya itu masih hierarchical, top down, kemudian katakanlah ini strukturku loh, ini adalah resourceku, ini adalah orang yang ada di organisasiku, nggak mungkin itu bisa terjadi. Tadi OBEA, kemudian Kaizen. Yang kita lakukan adalah kita mencoba mendesain satu guideline gitu ya di dalam organisasinya PT Vale supaya organisasi itu ya living organism, tadi Prof. Heru juga sempat menyampaikan. Jadi kita sebutnya itu karyawan itu sekarang kita tidak sebut sebagai karyawan, tapi mereka adalah either problem solver or innovator. Jadi kita punya pool of problem solver and pool of innovators. Dan mereka kita berikan secara ini tertulis gitu ya, 20% waktu mereka itu bisa mereka alokasikan untuk join any OBEA yang mereka pengen. Tapi kalau lebih juga boleh, tapi dalam tanda kutip harus diskusi dengan atasannya karena mereka mempunyai tugas tanggung jawab sendiri. Tapi kalau misalkan saya nih karyawan di PT Vale, terus ada satu permasalahan gitu ya, biasanya setiap bulan tuh kita punya list OBEA. Ini kita punya target ini gitu. Siapa yang mau sign up? Saya bisa sign up. Saya mau join OBEA itu. Saya adalah salah satu inovator, saya adalah problem solver, saya mau join di OBEA itu. Jadi ini very very dynamic, dan ketika sudah di OBEA ya organisasinya jadi kayak living organism ini. Jadi multidisiplin, diversity, technical background berkumpul jadi satu tim untuk ngedress masalah-masalah yang ada di organisasi. Kemudian kita juga pengen celebrate gitu ya. Kalau misalkan kita bicara kultur, budaya, membangun budaya improvement, harus ada simbol-simbol yang visible untuk untuk membuat orang itu merasa bahwa we are in it gitu. Nggak yang ini ada katanya continuous improvement tapi saya nggak pernah merasakan gitu ya. Jadi dua contoh gitu ya, kita melakukan Kaizen Contest 2021 gitu ya, tanggal 23 sampai 24 kemarin kita melakukan Kaizen Contest, dan selama 1 tahun Bapak Ibu itu ada sekitar 3.500 Kaizen yang sudah diproduce oleh karyawan PT Vale. Dan kalau misalkan saving kalkulasinya itu benar dan sedang divalidasi, total dari 3.000 sekian Kaizen itu bisa berdampak kurang lebih mungkin 12-13 juta US dollar. Memang ya kalau relatif ya, kalau misalkan kita ngomong besar atau kecil. Kita juga melakukan competition QCC dan OBEA dimulai Juli 2021. Kalau Kaizen itu kan biasanya dalam hitungan mingguan ya. Kalau OBEA ini kan bulanan gitu ya. Dan ini belum selesai. Dan kita mengharapkan di 2021 itu kita bisa save cost dari Kaizen dan OBEA yang ada itu sekitar 20-25 juta US dollars. Ini salah satu example ya, salah satu contoh studi kasus di mining gitu.
Nah, mungkin di tahun 2015-an gitu ya, kita ngerasa lah, karena Inco itu kan tambang lama ya, itu sudah mulai beroperasi dari tahun 1974 gitu, setelah selesai bangun pabrik gitu ya. Dan sekarang udah di tahun 2016 itu udah tua gitu, tambangnya itu tua. Kalau tambang tua, masalah utamanya itu adalah nyari ore dengan grade yang bagus itu udah susah, harus jauh gitu. Karena grade-grade yang bagus itu sudah dimakan, yang bagus dan yang dekat itu sudah dimakan di awal-awal tambang. Gitu. Jadi masalahnya adalah, wah ini kalau kita mau nyari ore, biji gitu ya, yang mau diolah di pabrik, yang bagus harus makin jauh gitu. Rata-rata hauling distance-nya itu mungkin naik 2 kali lipat gitu dari awal-awal tahun. Nah, apa akibatnya? Apa konsekuensinya dengan kondisi itu? Kalau misalkan hauling distance-nya naik, tentu saja karbon emisinya juga naik. Mungkin kita harus mengoperasikan lebih banyak alat. Kita harus setiap alat harus menempuh jarak yang lebih jauh. Gitu. Itu footprint karbon itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Dan ini tidak baik. Gitu ya. Saya tadi di awal mengatakan bahwa bagaimana caranya kita menanamkan satu visi gitu ya, dan real vision bahwa cara kita menambang itu as important as the product itself gitu. Jadi sustainability adalah salah satu core value di PT Vale. Jadi kalau kita melihat ada satu tren, ada satu kondisi di mana katakanlah wah ini bisa bahaya nih buat environment, ini harus diperhatikan. Kemudian energy usage. Tentu saja kalau misalkan alatnya makin banyak, jarak tempuhnya makin tinggi, itu konsumsi dieselnya juga makin tinggi. Nah, dari isu-isu itu kemudian muncullah beberapa OBA pada waktu itu. Salah satu OBA yang kita lakukan adalah yang di tengah. Nah, kemudian mobile screening station itu adalah salah satu investment yang kita lakukan. Jadi idenya begini Bapak Ibu. Tambang ya, kalau kita misalkan membayangkan nambang itu kan dikeruk gitu ya, dikeruk dimasukkan di dalam truk, kemudian truknya ngangkut ke screening station. Screening stationnya adalah statis, disaring itu ore, kemudian kalau misalkan hasil saringannya itu dibawa lagi ke pabrik, kurang lebih seperti itu. Nah, kita berpikir loh, kalau caranya begitu dan nambangnya kita lebih jauh apa enggak malah tekor gitu ya. Kalau kita tekor, karena screening stationnya kan statis di satu tempat, nambangnya makin jauh, jadi otomatis nggak efektif nih. Bayangkan aja nanti udah dibawa jauh-jauh di screening, jadi istilahnya satu truk itu ya, katakanlah 10%-nya reject, 90%-nya ore. Tapi 10% itu dibawa-bawa juga, semakin jauh itu kan nggak efektif juga. Plus di dalam screening station itu ternyata menggunakan banyak air, jadi karena lengket gitu ya, disemprot air supaya bisa di-screen. Jadi banyak isunya itu. Jadi kita berpikir gimana kalau misalkan kita balik saja. Bukan truknya yang mendekati screening station-nya, tapi screening station-nya yang mendekati lokasi miningnya. Gitu. Jadi kita harus bikin mobile, nggak lagi statis screening station. Kemudian bagaimana mendesain screening station yang bisa meminimalkan penggunaan air gitu. Karena air ini bermasalah ternyata. Kenapa? Karena satu ya mungkin karena lengket ya, ore-nya itu lengket harus disemprot dengan air. Tapi akibatnya apa? Ore itu jadi basah. Nah, kalau basah sebelum diproses itu harus dipanaskan. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengeringkan itu semakin besar gitu ya. Jadi kemudian dari beberapa inovasi kita sudah berhasil meran gitu ya, mobile screening station yang mendekati mining phase, artinya dia bisa menghemat fuel, menurunkan kemudian carbon emission, at the same time juga menurunkan moisture yang pada akhirnya bisa menurunkan energy usage. Belum cukup di situ saja. Sekarang kita mencoba fokus di kendaraan miningnya nih. Apa yang harus kita lakukan di kendaraan miningnya? Nah, kita melakukan beberapa inovasi gitu ya dengan analytics. Kalau sekarang kita berbicara teknologi karena background saya IT gitu ya, saya ngedrive-nya juga dengan data, dengan analytics gitu. Jadi bagaimana menggabungkan data-data pemakaian fuel, kemudian data-data behavior dari operator truk, kemudian data-data tentang kondisi jalan, kondisi tambang kita gabungkan, kemudian kita simpulkan dari machine learning itu kita simpulkan, ini kalau operatormu itu cara mengoperasikannya begini, tekor kamu gitu. Jadi kita bisa mempunyai baseline ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu seperti ini. Jadi kita punya ini harian diperjuice gitu ya. Kita bisa melihat nih. Oh, ini yang driver nomor sekian ini nggak bagus nih. Karena dalam tanda kutip dia mengoperasikan alatnya
kemudian cara pengoperasiannya itu ternyata menimbulkan konsumsi diesel yang lebih tinggi misalkan. Jadi kita bisa memetakan itu dan kemudian bisa menstandarkan juga cara pengoperasian truk oleh operator sehingga katakanlah sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu mungkin 20-30% saving untuk consumption itu sudah bisa dicapai hanya dengan menstandarkan saja cara operator itu memakai alat gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya Pak Elton sharing saya. Mungkin saya hanya ingin mensamarikan ulang bahwa menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, Prof Heru, memang inovasi itu bukan pilihan gitu. Kalau mau survive, mau stay kompetitif di dalam bisnis itu bukan pilihan. Dan kemudian kita harus menciptakan budaya memang tidak bisa top down approach. Kamu harus berinovasi. Gitu. Itu nggak bisa. Memang harus diciptakan satu proses, satu sistem, support system juga supaya orang-orang itu juga berinovasi, gitu ya. Dan juga orang itu berinovasi not in the context of just for the sake of innovation. Orang berinovasi dalam konteks memecahkan masalah, gitu kan. Jadi budayanya itu harus dimulai dari mengidentifikasi masalah dulu, ada rutin dulu. Kemudian juga mengidentifikasi opportunity, membandingkan kita dengan yang lain, supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu ya. Cuma coba selalu berpikir kita yang lebih bagus, kita yang lebih dewasa dibandingkan minor yang lain, nggak relevan lagi lah. Kemudian kita mendorong dan juga menciptakan simbol-simbol supaya orang tuh masih melihat bahwa it is still ongoing, it is progressing. Jadi sense of progress itu penting gitu ya dalam inovasi, apalagi dalam budaya perusahaan. Kalau misalkan cuman top down kemudian ditinggalkan begitu saja, orang nggak akan bergulir tuh, bolanya nggak akan bergulir. Harus ada dorongan, harus ada rutin, harus ada keterlibatan, dan dalam hal ini mungkin leaders itu lebih berfungsi sebagai coach dibandingkan sebagai instruktur gitu ya. Dan kemudian harus ada simbol-simbol yang memang visible enough buat para karyawan supaya mereka ada sense of progress, sense of appreciation. Tadi yang saya sebutkan tadi ada lomba-lomba. Lomba-lombanya itu hadiahnya begini, Pak. Jadi katakanlah kita punya budget departemen, ya kan, untuk spesifik isu. Kalau mereka bisa save 40% dari saving itu milik mereka. Jadi katakanlah kalau misalkan mereka saving 100.000 ya, mereka saving 100.000 dikalkulir, direkonsiliasi di akhir tahun, 40% itu miliknya mereka. Didistribusikan balik ke karyawan. Jadi karyawan akan termotivasi juga dengan hal itu. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah dalam tanda kutip ini akan kembali juga ke saya. Tapi memang ada resiko-resiko, katakanlah mungkin karena terlalu fokus ke rewardnya, kadang-kadang saya menemukan bypass shortcut gitu. Potong ini, potong itu yang berusaha kita hindari. Tapi seiring waktu mereka akan berpikir secara lebih mature sehingga hal tersebut bisa dioptimalkan gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak Elton. Saya kembalikan waktu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Irmanto. Wow, penjelasan yang benar-benar membuka memberikan insight yang sangat luar biasa, Pak. Karena selama ini kan kita melihat industri tambang itu ya seperti itu, Pak, industri yang tidak ramah lingkungan, kemudian orangnya mungkin seperti ya kaku-kaku atau gimana. Tapi kalau melihat penjelasan dari Pak Irmanto tadi bahwa Vale sudah menerapkan VPIS atau yang memberikan karyawan itu agar terlibat aktif dalam kegiatannya, kemudian bahkan sampai dengan bagaimana cara agar mereka melakukan problem solving, kemudian bahkan sampai melakukan efisiensi, kemudian akan bermanfaat juga sampai ke perusahaan. Ini adalah suatu informasi dan pengalaman yang sangat berharga yang diberikan oleh Pak Irmanto. Baik Bapak Ibu, karena waktu sebenarnya sudah sangat mepet sekali ini, saya berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan untuk sesi yang pertama ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. 2 pertanyaan untuk baik karena Prof Heru sudah meninggalkan tempat duluan. Ini pertanyaan untuk Pak Irmanto. Kalau belum ada mungkin ini Pak Irmanto, saya ada sedikit pertanyaan tentang
VPIS ini atau perubahan kultur budaya perusahaan ini kan tidak serta-merta dilakukan atau dieksekusi secara cepat ya. Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa itu kan sebenarnya sudah lama sekali, sudah sejak tahun berapa 70-an. Nah, budaya kerja tahun 70-an itu kan setahu saya tuh masih budaya lama, top down tadi. Nah, bagaimana proses perubahannya? Apa yang menjadi tantangan, apa yang perlu dikorbankan, atau apa yang menjadi hambatan ketika mengubah budaya yang dari tahun yang sudah lama ini dari Vale yang lama menjadi Vale yang baru itu seperti apa, Pak Irman? Ya, Pak Elton, memang merubah budaya dan mindset itu susah ya, susah banget. Menurut saya yang pernah saya alami, satu tantangan yang paling berat adalah mencoba membuat karyawan itu nyaman mengekspos masalah. Karena tanpa masalah kan nggak pernah ada improvement gitu kan. Jadi dan kenapa nggak nyaman? Karena mereka mempunyai belief bahwa kalau saya mengekspos masalah itu saya dianggap tidak kompeten. Ya, itu masalah saya jadinya. Ya, jadi kalau saya mengekspos masalah, jangan-jangan saya dinilai jelek oleh atasan saya. Itu yang paling tantangan yang paling jelek. Jadi memang yang kita ubah dulu adalah mindsetnya leaders gitu. Bagaimana leaders itu bisa mengengage orangnya gitu ya, teman-teman di bawahnya itu supaya paling nggak punya psychological safety untuk ngomong. Ini saya punya masalah loh. Menyampaikan ada masalah itu bukan hal jelek gitu, bukan hal jelek. Nah, awal-awalnya kita paksakan begini Pak, berapa orang di leader itu memang kita paksakan ada semacam indikatornya. Berapa orang di areamu yang menyampaikan masalah sampai segitunya? Karena mau nggak mau yang berubah dulu harus leadernya nih. Kalau leadernya tidak membuka diri dan masih menampilkan muka lama mereka yang merengut kalau orang itu menyampaikan masalah, itu nggak akan bisa berubah gitu. Dan itu memang butuh waktu yang paling panjang itu. Jadi membuat psychological safety culture untuk orang bisa ngomong dengan nyaman tentang masalah. Having problem is okay gitu. Yang tidak oke adalah kalau kalian menyembunyikan masalah gitu. Itu dulu. Gitu. Jadi itu perlu beberapa lama, tapi setelah itu bisa diaddress gitu ya. Itu lambat laun memang kelihatan sendiri nih. Dan kemudian leader juga harus terlibat turun karena FMDS yang tadi saya ceritakan itu nggak akan dapat traction kalau leader itu nggak terlibat turun ke langsung gitu. Turun langsung bukan dalam tanda kutip, masalah ini terus marah-marah juga enggak gitu. Tapi lebih ke mengempower gitu Pak. Jadi lebih sebagai coach, lebih mengempower orang-orangnya itu, ada masalah itu nggak masalah gitu. Kalau tidak ada masalah malah menjadi masalah gitu. Bagaimana perusahaan kita ini bisa berkembang, bisa berubah kalau nggak pernah ada masalah gitu, malah jadi aneh gitu. Jadi sekarang justru dibalik mindsetnya, tidak ada masalah adalah masalah. Jadi itu mindset itu. Jadi kemudian para leaders bagaimana terjun di lapangan, mengempower, kemudian bisa kita lihat dan kan kita juga salah satu proses dalam VPIS itu adalah mengestablish KPI, kemudian mentraining mereka deviation analysis, kemudian problem solving dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi yang paling susah adalah tadi bagaimana membuat orang mau mendiskus masalahnya dengan nyaman gitu ya, tanpa takut akan dibilang tidak kompeten. Mungkin itu Pak Elton. Ya, terima kasih Pak Ir. Ya memang gitu. Berarti memang harus dari atas dulu untuk akan meyakinkan bahwa ini enggak masalah untuk menyampaikan permasalahan itu ya. Betul. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Utomo. Dari penjelasan Pak Irmanto tadi, apakah PT Vale juga mengalami turnover karyawan dengan berbagai inovasi dan kompensasi yang diterima? Nah, ya. Ini juga tadi mau saya tanyakan, pasti ada dampak itu kan, turnover itu. Kalau turnover itu memang karena saya dulu di HR gitu ya, saya sempat stres gitu ya waktu di HR ini, kenapa, apalagi belakangan ini muncul smelter baru, perusahaan tambang nikel baru, itu tidak terhindarkan ya. Tapi menurut saya pribadi adalah mekanisme penyaringan paling efektif untuk apa istilahnya, untuk memilih orang-orang yang memang satu frekuensi dengan kita gitu. Kalau orang-orang itu pindah hanya dalam tanda kutip karena tertarik benefit yang lebih tinggi, so shall be it gitu, nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi dalam tanda kutip memang dengan adanya disrupsi itu banyak gejolak gitu ya, banyak gejolak.
Tapi justru saya melihat fenomena lain gitu, bahwa anak-anak engineer muda itu justru very motivated. Dari OBA sekitar sekarang mungkin ada 26 OBA yang sedang berjalan. Motornya penggeraknya itulah engineer muda. Gitu. Jadi mereka menjadi sangat betah, menjadi sangat tertantang karena mereka terekspos. Buat mereka mungkin yang mereka value itu adalah exposure. Yang mereka value adalah pengalaman, yang mereka value adalah new knowledge, new skill gitu. Jadi kalau 20% waktu mereka itu bisa untuk belajar hal lain dari rutin mereka, itu adalah satu hal yang sangat baik buat mereka, dan mereka appreciate gitu. Dan mereka saya lihat motivasinya lumayan tinggi gitu. Kalau misalkan ada orang-orang yang saya sebut lagger gitu ya, yang susah mengikuti perubahan dan mereka malah justru tidak nyaman, saya be it juga gitu. Jadi saya tidak menyikapi turnover karena ada satu disrupsi ini atau satu perubahan budaya ini sebagai sesuatu yang istilahnya yang krisis gitu, enggak. Saya berusaha memposisikan it's actually a good filtering system supaya orang-orang yang tinggal itu memang orang-orang yang memang satu visi, satu frekuensi dengan kita. Baik Pak Irwanto. Oh ya, masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Ari Nafril di kolom chat. Mohon Pak, bisa Bapak cek di kolom chat Pak. Okay, I'm committed that I have difficulties in becoming my business to disrupt myself, my team, and my organization. Oke, memang sekali lagi ya, driver untuk disrupsi itu kan, kalau saya dalam konteks tambang tadi memang sehari-hari kita diperhadapkan dengan challenge itu ya. Saya mempunyai kompetitor, saya mempunyai regulator, saya mempunyai istilahnya downstream user yang memang membutuhkan saya untuk berubah gitu. Jadi memang alasan perubahan itu harus dicari dulu sih. Kalau Bapak berbicara tentang organisasi kan nggak stand alone ya, stay in vacuum kan nggak. Jadi organisasi itu present ada karena satu alasan gitu. Dan organisasi itu pasti punya stakeholders. Dan harapan stakeholders pasti berkembang, berubah gitu. Jadi itu yang harus ditemukan. Saya tidak bisa menjawab spesifik bagaimana menemukan, tapi pasti coba deh organisasi yang katakanlah di mana katakanlah misalkan organisasi pendidikan. Pendidikan pun pasti beda kan? Pasti harapannya beda. Bagaimana supaya stay link to industry misalkan. Bagaimana lulusannya pun bisa dalam tanda kutip, kalau kita bilang siap pakai juga mungkin terlalu jauh, mungkin siap pakai, siap latih, tapi learning curve-nya tidak terlalu panjang gitu. Mempunyai mental agility dan learning agility lulusannya itu yang baik. Bagaimana, ini kan satu alasan di mana kita harus berubah nih. Jadi itu yang mesti dicari, dan kemudian kalau misalkan alasan itu sudah didapatkan, kita harus sekali membangun budaya kan. Bagaimana semua elemen organisasi itu bisa sepemahaman, satu frekuensi, satu visi. Itu harus ada satu proses, satu sistem. Kemudian bagaimana orang-orang itu melihat apa yang kita lakukan itu visible buat semua orang, dan itu menciptakan belief yang baru. Kita sedang berubah nih. Makanya sense of progress itu penting gitu ya. Dan pada akhirnya lambat laun, saya tidak mengatakan mudah, pasti susah gitu. Tapi saya yakin dengan konsistensi, dengan komitmen, orang akan bisa melihat kok. Dan kalau teorinya ya Bapak Ibu, kalau kita mencoba mendorong satu upaya perubahan, inovasi, improvement apapun itu, pasti susah gitu. Mendapatkan traction itu susah. Mungkin pertama ada satu orang yang mencoba ikut gitu ya. Kemudian yang lain ikut, tapi jangan mengharapkan semua orang akan ikut. Pasti ada laggers-nya itu ada gitu. Jadi fokus kita ya jangan ngurusin laggernya, ngurusin yang orang mau ikut dulu, dorong gitu. Pada akhirnya kalau misalkan yang lagger itu tersaring dan tidak mau ikut, ya sudahlah. That's the consequences. Kemudian ada decision yang memang harus kita ambil, either reorganize gitu ya, kalau memungkinkan, atau memang ada upaya-upaya lain yang harus dikerjakan. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Irwanto. Ya, sayang sekali waktunya sudah on limit ya, udah pada batasnya, padahal diskusinya sangat menarik. Mungkin masih banyak pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu juga yang mungkin belum tersampaikan oleh Pak Irwanto, mungkin akan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Baik, terima kasih sekali Pak Irwanto atas paparan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi.